Eh, Shalom Bapak Ibu, saya berpindah tempat nih, saya bisa memberikan presentasi kembali ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya menyampaikan tadi tentang malaikat ya, masih bicara tentang malaikat kerubin yang menjelaskan tentang, ini mungkin saya videonya saya gambarnya tidak ada aja ya, supaya bisa bebas lah, jangan sampai dia mati lagi. Ya, bicara tentang kerubin, yaitu malaikat yang mengawali kesucian Allah ya, yang punya sayap, kemudian kaki, mata, dan roda, sebagaimana dijelaskan di Yeskiel 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Dan Mazmur 18 ayat 11 yang menyatakan itu merupakan kendaraan Allah, membayangkan Tuhan seperti manusia. Ya. Kemudian ada malaikat-malaikat pilihan dalam 1 Timotius 5 ayat 21. Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa malaikat itu wujudnya tidak berbentuk. Kalaupun mengambil bentuk, dia berubah, tidak bersifat permanen seperti yang Yesus miliki. Yesus mengambil tubuh manusia sejati, tidak berubah permanen, ya. Berbeda dengan malaikat. Nah, Serafim mempunyai tubuh, apakah tubuhnya akan tetap berubah? Tidak jelas ya. Tapi dipastikan bahwa tubuhnya tidak seperti Yesus, yang mengambil bentuk tubuh persis seperti manusia pada umumnya. Itu perlu kita pahami secara baik ya. Ya, selanjutnya kita perhatikan malaikat itu bukan tubuh manusia. Matius 22 ayat 30 berkata, kita seperti malaikat di sorga, ingin memberikan penguatan, peneguhan bahwa di sorga nanti kita tidak punya badi, tidak punya tubuh, karena kita akan hidup seperti malaikat. Sehingga tidak ada lagi yang namanya makan minum di sorga. Nah, cuma yang jadi pertanyaan memang, apakah sorga yang dimaksudkan ini adalah sorga di mana Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya, ataukah sorga yang dimaksudkan ini adalah eternal life, atau kehidupan kekal dalam keabadian. Kemudian Ibrani 12 ayat 22 berkata, kita dibedakan dengan orang benar yang disempurnakan. Maksud saya malaikat. Malaikat itu berbeda dengan orang yang benar disempurnakan ya. Kemudian Mazmur 8 ayat 5 berkata, Allah yang dalam terjemahan Septuaginta itu juga bisa disebut malaikat ya. Ibrani 2 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa manusia itu lebih rendah daripada malaikat. Tetapi dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga, manusia atau orang percaya itu akan menghakimi malaikat yang jahat. Jadi sekalipun posisi manusia itu lebih rendah dari malaikat untuk waktu tertentu, tapi next di masa eskaton jelas bahwa malaikat itu akan dihakimi oleh orang percaya. Malaikat itu tidak bertubuh ya. Ibrani 1 ayat 7, Matius 1 ayat 4, Ibrani 1 ayat 4 ya. Dikatakan malaikat itu adalah roh-roh yang melayani.
Bahkan Efesus 6 ayat 12 berkata, malaikat itu bukan darah dan daging. Ya. Malaikat itu adalah kelompok atau kumpulan, bukan ras, bukan suku bangsa tertentu. Nah, itu sebabnya malaikat tidak kawin. Dalam perjanjian lama disebut anak Allah. Ya. Dalam bahasa Yunani menggunakan maskulin. Nah, malaikat bertanggung jawab secara pribadi atau secara individu kepada Allah dan bukan ras. Ya. Itu sebabnya malaikat itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu menerima dosa warisan, jadi sebenarnya yang berbuat dosa itu cuma nenek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa. Itu sebabnya ada keyakinan agama tertentu di dunia ini yang menolak dosa turunan atau dosa imputasi dengan argumentasi bahwa orang itu kan belum berbuat dosa kok sudah menerima dosa. Nah, kita sebagai orang percaya berdasarkan data Alkitab, kita sekalipun dikatakan masih baby, belum bisa melakukan hal-hal yang kurang baik, tetap sudah menerima dosa warisan atau dosa imputasi. Nah, karena malaikat ini tidak lahir dari tubuh manusia, maka malaikat itu tidak menerima dosa turunan. Jadi tidak ada dosa turunan, tidak ada dosa warisan. Nah, itu sebabnya tidak ada yang namanya salvation atau keselamatan bagi malaikat. Karena penebusan Kristus itu tidak diperuntukkan bagi malaikat. Ini menarik. Bedanya kita dengan malaikat apa? Satu, Adam dan Hawa, nenek moyang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jatuh dalam dosa. Yesus datang untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib menjadi penebus. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan pengampunan. Sementara malaikat itu tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena memang malaikat itu tidak mendapatkan kesempatan, sebutlah begitu, atau bukan pribadi yang ditebus, yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi malaikat itu memang adalah pesuruh, bukan mitra. Seperti manusia dengan Allah. Itu sebabnya manusia begitu mulia yang tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan malaikat. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Dengar baik-baik bahwa tidak ada keselamatan bagi malaikat. Malaikat yang jatuh dipunishment oleh orang percaya untuk ada di dalam neraka kekal. Sementara orang percaya yang berbuat dosa, sekalipun sudah terima Yesus, jika dia bertobat, dia mengalami pengampunan Allah. Ya, malaikat lebih pintar daripada manusia, tetapi tidak sama dengan Allah. Artinya tidak maha tahu. Kalau kita perhatikan Matius 24 ayat 36 itu menjelaskan, malaikat tidak tahu kapan datang anak manusia. Gitu ya. Kemudian malaikat lebih kuat dari manusia tetapi tidak maha kuat. Kalau maha kuat itu artinya sama dengan Allah kekuatannya. Malaikat lebih mulia dari manusia tetapi tidak maha hadir dia. Tidak maha hadir ya. Tidak seperti Allah. Allah itu kan mono, satu. Sementara malaikat itu banyak. Tapi Allah yang adalah satu itu, dia bisa maha hadir. Tidak seperti malaikat yang adalah roh, tetapi tidak maha hadir. Ya, selanjutnya kita masuk di pelayanan malaikat ya. Pelayanan malaikat itu bisa dibagi ke dalam 5. Yang pertama kepada Allah, kedua kepada Kristus, ketiga kepada orang beriman,
keempat kepada bangsa-bangsa, kelima kepada orang tak beriman. Nah, apa maksudnya kepada Allah? Begini, malaikat itu memuji-muji Allah. Itu kerjaannya malaikat. Jadi Mazmur 148 ayat 1-2, Yesaya 6 ayat 3. Kemudian malaikat itu menyembah Allah. Ibrani 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan 13. Malaikat itu bersukacita atas apa yang dibuat oleh Allah. Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Malaikat itu melayani Allah. Mazmur 103 ayat 20, Wahyu 22 ayat 9. Malaikat itu menampilkan diri di hadapan Allah sebagai bentuk pelayanan pengabdian kepada Allah. Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1. Malaikat itu menjadi alat-alat alam untuk menjatuhkan hukuman, ya. Jadi Allah itu pakai malaikat untuk menjatuhkan hukuman. Wahyu 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1 sampai 5. Itu bicara tentang pelayanan malaikat kepada Allah. Kemudian kita bisa lihat pelayanan malaikat kepada Kristus, ya. Maksudnya apa? Bukankah Allah itu adalah Kristus untuk memberikan spesifikasi khusus kepada Kristus? Contohnya apa? Malaikatlah yang menubuatkan kelahiran Yesus, Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Malaikatlah yang mengumumkan kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Malaikatlah yang melindungi Yesus pada waktu dia bayi, Matius 2 ayat 13. Malaikatlah yang menguatkan Yesus sesudah ia dicobai, Matius 4 ayat 11, ya. Malaikatlah yang membela dan membantu Yesus, Matius 26 ayat 53. Malaikatlah yang menopang Yesus waktu di Taman Getsemani. Bukan berarti malaikat lebih kuat dari Yesus, ya, tapi dia melayani Yesus. Lukas 22 ayat 43. Malaikatlah yang menggolekkan atau yang menggulingkan batu kuburan pada waktu kebangkitan Yesus, ya. Matius 28 ayat yang kedua. Malaikatlah yang mengumumkan kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 6. Malaikatlah yang hadir pada saat kenaikan Yesus ke sorga, Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11. Malaikatlah yang berseru, ya, terkait dengan kedatangannya atau yang disebut dengan rapture atau pengangkatan gereja, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Malaikatlah yang menyertai waktu Yesus datang kedua kali di bumi, yang disebut dengan kedatangan Kristus di Bukit Zaitun, Matius 25 ayat 31, 2 Tesalonika 1 ayat 7. Malaikatlah yang memisahkan gandum dan dari lalang pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, ya. Matius 13 ayat 39 sampai 40. Nah, semuanya itu adalah malaikat. Kemudian yang ketiga, kita lihat pelayanan malaikat kepada orang-orang beriman secara khusus. Pertama itu memberi pertolongan. Ibrani 1 ayat 14. Saya pernah mengalami itu waktu saya bekerja di lantai 5 di Kota Balikpapan. Saya merasa itu pertolongan malaikat karena saya sudah hampir jatuh. Tapi saya merasa ada pribadi yang mendorong sehingga saya terpental dan tidak terjatuh dari lantai 5. Itu keyakinan saya. Yang kedua, membantu dalam melaksanakan jawaban-jawaban doa, Kisah Rasul 12 ayat 7, Daniel 9 ayat 10. 9 dan 10, ya. Itu bicara tentang apa? Malaikat membantu jawaban-jawaban doa. Apakah malaikat semacam bernegosiasi atau berkata-kata atau berdiskusi kepada Allah untuk menjawab doa kita? Mungkin seperti itu. Malaikat mengamati pengalaman-pengalaman orang Kristen, 1 Korintus 4 ayat 9, 1 Timotius 5:21. Artinya apa? Malaikat memperhatikan. Ya, sesekali mungkin juga malaikat bisa mengontrol, menegur dengan caranya. Kemudian malaikat menguatkan, menghibur kita di waktu bahaya, ya. Kisah Rasul 27 ayat 23-24. Dia bisa memberikan penghiburan. Malaikat menaruh perhatian terhadap usaha penginjilan, Lukas 15 ayat 10, Kisah 8 ayat 26. Di mana saya meyakini bahwa di akhir zaman, di masa tribulasi nanti, malaikat akan datang untuk bersaksi dengan caranya tentang Yesus yang adalah juru selamat.
Kemudian malaikat memelihara di saat kematian. Lukas 16 ayat 22 dan Yudas 9. Selanjutnya kita perhatikan pelayanan malaikat kepada bangsa-bangsa. Nah, Mikael ya itu khususnya melayani bangsa Israel itu ya. Daniel 12 ayat 1. Kemudian malaikat yang adalah agen Allah itu melaksanakan perintah-perintah untuk memelihara umatnya, untuk memelihara bangsa-bangsa loh. Daniel 10:21. Nah, malaikat itu akan terlibat dalam pengadilan di masa tribulasi. Wahyu 8, Wahyu 9 dan 16 ya. Malaikat juga akan turut menyertai Yesus kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi bangsa-bangsa ya. Matius 25 ayat 31. Malaikat itu menawan setan. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3. Malaikat itu akan mengumpulkan umat Kristus, umat Allah dalam kerajaannya. Matius 13 ayat 13. Kemudian pasal 25 ya. Malaikat itu tunduk di bawah pemerintahan Kristus. Wahyu 21-22 ya. Nah, itu kepada orang beriman. Kemudian kepada orang yang tidak beriman, ada enggak pelayanan malaikat? Ada. Mengumumkan pengadilan yang akan datang. Kejadian 19 ayat 13, Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Terus apalagi menghukum orang yang tak beriman itu ya, Kisah Rasul 12 ayat 23. Kemudian menuai di akhir zaman, Matius 13 ayat 39. Nah, setelah mempelajari panjang lebar terkait dengan malaikat ini, maka kita harus punya eksekutif summary atau ringkasan ya. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa doktrin tentang malaikat ini bagi kita yang belajar saat ini menjadi penghiburan. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang menolong, ada malaikat yang khusus disuruh oleh Allah untuk bersama dengan kita. Gitu ya. Kedua, malaikat muncul pada keadaan yang luar biasa atau genting. Nah, setelah terjadi peristiwa Pentakosta sampai hari ini, kita menyadari bahwa Roh Kudus itu bersama dan tidak meninggalkan kita. Roh Kudus itu diam. Dia permanen di dalam diri kita. Nah, orang percaya kalaupun berbuat dosa, dia bukan ditinggalkan oleh Roh Kudus atau dibiarkan oleh Roh Kudus. Melainkan dia menonaktifkan karya atau pekerjaan Roh Kudus yang disebut dengan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak dikuasai atau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tetap berdiam di dalam setiap orang percaya. Nah, untuk itu malaikat tidak perlu lagi sebenarnya selalu bersama dengan orang percaya. Kenapa? Karena sudah ada Roh Allah yang menyertai kita. Kalaupun ada malaikat yang ada pada atau bersama dengan kita, biasanya dia memberikan satu babak baru, satu kondisi yang genting, satu kondisi yang luar biasa, yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka malaikat hadir, gitu ya. Kemudian malaikat umumnya menyatakan peran atau periode yang baru. Jadi ketika malaikat menampakkan diri, maaf ya, teman-teman sahabat yang ada di timur, tampaknya selalu melebih-lebihkan. Yesus nampak, begitu ya, dalam gambar, dalam bayangan. Nah, itu semua harus diperhatikan, jangan sampai cerita-cerita ini menjadikan kita over dari segi keberimanan. Demikian pula malaikat ya. Jangan terlalu menghebohkan kehadiran malaikat di dalam kehidupan kita. Saya tidak berkata menolak kehadiran malaikat, tidak. Tapi malaikat di zaman now ini tidak akan pernah datang dalam satu situasi kondisi yang biasa, tapi dia akan memberikan periode atau babak baru, begitu ya. Jadi konyol juga ceritanya sebenarnya kalau ada yang menyatakan berbulan-bulan malaikat bisa ditemui atau malaikat menjaga berbulan-bulan, itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah di zaman now. Tidak akan pernah. Kalaupun dia hadir, dia akan hadir sekilas.
Dan ketika orang melihat atau ada orang tertentu yang melihat, maka akan ada satu perubahan yang spektakuler yang disebut dengan periode baru. Kemudian malaikat umumnya itu harus dipahami memiliki kuasa yang terbatas ya. Itu sebabnya tidak ada penyembahan yang diberikan kepada malaikat, hanya kepada Tuhan Allah. Nah, selalu muncul malaikat itu sebagai pribadi yang baik. Kita dalam konsep Kristen tidak mengenal yang namanya jin baik dan jin jahat. Jin itu dikualifikasikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebagai kuasa kegelapan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu tampil selalu dalam kondisi yang baik. Begini, malaikat-malaikat yang jatuh itu, ya, ini kita mau masuk di satanologi ya. Top leadernya kan bernama Lucifer. Ada yang mencoba untuk menyamakan Lucifer dengan Satan. Ada juga yang mencoba untuk memposisikan Lucifer itu berbeda dengan setan. Setan itu adalah orang kedua dari Lucifer, kemudian ada roh jahat. Nanti kita lihat ya dalam pelajaran pada malam ini. Cuma yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ingat bahwa dalam konsep Alkitab, malaikat yang jatuh itu bukan disebut malaikat. Malaikat yang jatuh itu bisa disebut sebagai pengikut Lucifer. Itu sebabnya setiap malaikat tampil atau ada dalam satu tempat, ada dalam satu peristiwa, selalu mendatangkan yang namanya kebaikan. Itu perlu dipahami ya. Tidak pernah malaikat itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Kemudian kita belajar bagian yang kedua yaitu satanologi atau setan. Bukan senyatan ini ya. Ini betul setan. Nah, setan berasal dari kata Satan. Ya, Yunani dalam bahasa Arab disebut Satanas. Musuh atau lawannya. Nah, setan ini diajarkan di dalam Alkitab, ya. Setidaknya ada dalam 7 buku Perjanjian Baru, 36 kali disebut, ya. Dan semua kitab Perjanjian Lama itu menjelaskan tentang adanya setan. Nah, Tuhan Yesus secara khusus bukan berarti mengunggulkan atau mengutamakan, tapi dia membetulkan, ingin menguatkan bahwa setan itu betul-betul ada, bukan tidak ada ya. Ya. Kalau kita cek pengakuan Yesus akan setan, bukan berarti membesarkan setan, mengagungkan setan. Itu nyata dalam Matius 11 ayat 39, Lukas 10 ayat 18, pasal 11 ayat 18, Yohanes 8 ayat 44 ya. Timbul pertanyaan, apakah setan juga adalah pribadi? Maka jawabannya betul. Setan juga adalah pribadi, malaikat adalah pribadi, manusia adalah pribadi, Allah adalah pribadi. Begitu ya. Nah, kenapa dikatakan setan itu pribadi? Lagi-lagi dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Memiliki akal ya. Setan itu punya akal loh. Makanya sering ngakal-ngakalin. 1 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, memiliki perasaan. Wahyu 12 ayat 17. Yang ketiga, memiliki kemauan. 2 Timotius 2 ayat 26. Nah, setan itu dituntut pertanggungjawaban moral. Kenapa kok dituntut pertanggungjawaban moral ya? Tidak seperti hewan-hewan begitu ya. Tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Iya, karena setan itu adalah malaikat awalnya. Jadi dapat saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Setan itu adalah satu pribadi yang awalnya adalah angel atau malaikat. Gitu ya. Baik, kita teruskan. Panggilan terhadap setan. Ada title-title untuk setan. Yang pertama disebut yang jahat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Dia penggoda, ya. 1 Tesalonika 3 ayat 5.
penguasa dunia ini, Yohanes 12 ayat 31, ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4, penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat yang kedua, kemudian pendakwa saudara-saudara kita, Wahyu 12 ayat 10, juga disebut sebagai Apolion ya, penyesat dunia maupun bapa pendusta. Itu title-title. Tidak ada title ataupun juga gelar yang positif untuk setan ini ya. Nah, nama-nama untuk panggilan setan itu bisa iblis, 2 Korintus 11 ayat 14 kalau kita perhatikan ya. Kemudian diabolos, bukan dia tidak sekolah ya. Diabolos, si jahat atau pendusta, Matius 4 ayat 4. Disebut juga penuduh, 1 Petrus 4 ya. Lucifer ya. Yesaya 12 ayat 12 sampai dengan 19. Pasal 14 ayat 12 disebut juga sebagai bintang timur ya. Nama panggilan lainnya adalah Baal-zebul atau pembunuh setan, Matius 12 ayat 24. Atau Bilial ya, artinya jahat. Kemudian ular tua, Wahyu 12 ayat 9. Naga, Wahyu 12 ayat 3. Kemudian malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 4. Tapi ini samaran ya. Nah, bagaimana permulaan dan sifat-sifat setan sebenarnya? Nah, keberadaannya itu sebenarnya dia adalah makhluk yang diciptakan. Bukan berarti dia pribadi yang diciptakan langsung jadi setan, bukan ya. Setan itu akibat dampak daripada keputusan yang melanggar kehendak Allah. Jadi tidak pernah setan itu diciptakan seolah-olah begini, Tuhan menciptakan setan, tidak pernah. Tidak pernah. Ingat pemahaman kita secara teologi yang clear adalah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa melekat pada diri Allah yang dipredik atau dinilai secara negatif. Itu penting buat kita ya. Kemudian keberadaan setan itu makhluk yang bersifat roh. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 ya. Ia berasal dari ordo yang bernama kerubim. Ya, jangan lupa itu ya. Ordo kerubim. Yeskiel 28 ayat 14. Makhluk tertinggi dari semua makhluk ciptaan. Yesaya 28 ayat 12. Namun yang dimaksudkan di sini berbeda dengan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, sifatnya apa? Sifat setan itu pembunuh, pendusta, oknum yang berdosa, penuduh, pemfitnah ya, juga musuh. Apakah setan punya keterbatasan? Jawabannya iya. Sebagai makhluk dia tidak maha tahu dan terbatas ya. Nah, setan juga bisa ditolak, dilawan oleh orang beriman. Itu jelas dalam Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ya. Kemudian Allah memang menempatkan keterbatasan dalam diri setan. Ayub 1 sampai Ayub 1 ayat 12 ya. Nah, bagaimana sebenarnya setan itu bisa jatuh? Sebenarnya dia akan punya hak istimewa kalau kita perhatikannya. Saya ada pada posisi untuk menafsirkan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 15 ini bukan hanya merupakan satu cerita yang bersifat pasten tentang Raja Tirus, tapi ini juga bermakna future, akan datang ya. Akan datang dalam artian akan datang yang saya maksudkan di sini bukan berarti setan tidak ada, bukan itu maksud saya. Bermakna future yang saya maksudkan di sini, ini juga menjelaskan sesuatu yang terwujud nantinya karena kita masih akan mempelajari secara eskaton, gitu ya. Eskaton adanya roh-roh jahat yang masih akan bertambah, malaikat-malaikat yang masih akan jatuh di masa akhir zaman nanti ya. Jadi Raja Tirus itu bukan hanya dijelaskan, maksud saya gini, teks Yesaya 28 ayat 11 sampai 15 ini bukan hanya berbicara tentang Raja Tirus, tapi ini juga bermakna bisa dikatakan the law double reference. Bisa begitulah ya, memiliki makna ganda. Yang pertama itu bicara tentang Raja Tirus, yang kedua bicara tentang setan. Kalau kita perhatikan berangkat dari Yeskiel 28 ini, ayat 12 dan 15 itu bicara tentang apa? Kesempurnaan setan yang tak terbandingkan awalnya.
Kemudian ayat 13, tempat kediamannya yang tak terbandingkan. Karena di sorga loh, fungsinya yang tak terbandingkan ayat 14. Itu bicara sebelum setan jatuh dalam dosa ya, yang disebut dengan malaikat tadi. Berasal dari ordo kerubim itu ya. Kemudian kita perhatikan dosa-dosa setan. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 20. Ngeri sekali. Pribadinya itu disebut Lucifer atau putra pajar, memiliki kuasa. Dosanya itu secara khusus dijelaskan di dalam Yesaya 14. Itu ayat 13 sampai 14 ya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi atau lebih tinggi dari bintang-bintang Allah. Ini bisa berarti apa? Bintang sungguh-sungguhan ya, atau malaikat-malaikat. Terus aku hendak duduk di atas pertemuan di sebelah utara. Bisa berarti ini Israel di bawah pimpinan Mesias ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Itu semua pernyataan yang disampaikan oleh setan ya. Maksudnya di atas kemuliaan Allah. Kemudian aku hendak menjadi yang maha tinggi. Jadi setan itu berniat menjadi pemilik sorga dan setara dengan Allah ya. Itu yang menyebabkan dia ditolak oleh Allah. Nah, kemudian kita perhatikan penghakiman setan. Dibuang dari ketinggiannya yang pertama di sorga, yaitu Yeskel 28 ayat 16. Penghukumannya setan itu diumumkan loh. Kejadian 3 ayat 14 sampai 7, kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15 ya. Dalam bentuk future ya, dalam bentuk future, dalam bentuk nubuatan gitu ya. Tentang protoevangelium dalam hal ini. Ada penghakiman Yohanes 12 ayat 31 yang digenapi Yesus disalib ya. Dibuang ke dalam masa tribulasi. Wahyu 12 ayat 13 ya. Kemudian diikat dan dipenjarakan di jurang maut pada permulaan pemerintahan Yesus. Wahyu 20 ayat 2 yang disebut dengan milenium ya. Dibuang ke dalam lautan api yang disebut dengan neraka kekal. Itu beda ya, milenium dengan neraka kekal ya. Wahyu 20 ayat 20. Nah, apa sih pekerjaan setan sebenarnya? Berhubungan dengan pekerjaan penebusan, dijelaskan ada konflik protoevangelium, sel pertama, dalam penginjilan kejadian 3 ayat 15 ya. Mencoba Yesus di awal pelayanannya, di awal pelayanan Yesus itu ya, menggunakan bermacam-macam orang untuk menghancurkan pekerjaan Kristus. Setan menyelinap dalam diri Herodes dan laskarnya. Dia mencoba untuk menggocoh Petrus sebagai murid utama dalam Matius 16 ayat 23. Kemudian para pemimpin agama dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Nah, setan juga merasuki tubuh Yudas untuk melakukan pengkhianatan. Dijelaskan dalam Yohanes 13 ayat 27 ya. Nah, pekerjaan setan berhubungan dengan bangsa-bangsa apa? Dia menipu bangsa-bangsa sampai saat ini untuk membutakan tentang keselamatan di dalam Yesus ya. Dia mengumpulkan bangsa-bangsa juga nanti di future akhir zaman di masa akan datang untuk peperangan Harmagedon ya. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Nah, berhubungan dengan orang yang tidak beriman, membutakan akal, merebut firman Allah yang mungkin pernah didengar, terus menggunakan orang yang tidak beriman ini untuk menentang, melawan pekerjaan Allah. Itu pekerjaan setan itu. Kemudian mendukung dan mempersenjatai antikris. Ingat, antikris itu bukan setan, tapi anteknya setan. Kemudian berhubungan dengan orang-orang yang tidak beriman apa? Oh, setan itu menggoda untuk kita berdusta. Setan itu menuduh dan mendakwa kita, tapi kita percaya pengampunan Tuhan selalu bersedia bagi kita ya. Terus apa? Setan itu menghambat pelayanan kita. Setan itu juga berusaha untuk mengganggu kita di dalam pelayanan sehingga kita mengalami kendala-kendala bahkan perlawanan secara langsung ya. Menggoda orang percaya loh untuk berbuat amoral. Itu pekerjaan setan, tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus dia. Kemudian mendatangkan aniaya terhadap orang percaya, itu pekerjaan setan. Menyusup ke dalam gereja pakai guru-guru palsu itu ya. Menyamar sebagai utusan-utusan terang yang kita sebut sebagai malaikat-malaikat terang yang palsu atau serigala berbulu domba. Gitu ya. Nah, terus timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan
Atau pertahanan seperti apakah yang bisa kita buat sebagai orang beriman untuk melawan setan? Ini kan penting ya. Pertama, ingat doa Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 15, kitab Ibrani, ingin menguatkan, meneguhkan kita bahwa betul, Tuhan mengasihi, mencintai kita. Karena Yesus selalu berdoa kepada Bapa agar kita menjadi satu dan terlindungi. Yang kedua, kesadaran bahwa kehendak Allah itu, jangan lupa loh ya, bukan berarti Tuhan itu bekerja sama dengan setan. Tidak ya. Tapi bisa saja, kalau kita perhatikan 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, setan itu bukan dilibatkan Allah, tetapi menjadi sarana ataupun juga secara tidak terencana berguna, dalam artian bukan berarti setan berfungsi untuk kebaikan, tidak ya. Tapi untuk menyadarkan kita untuk bergantung pada Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa itu kan pekerjaan setan. Nah, setelah kita sadar atas pekerjaan setan itu, kita datang kepada Allah. Seperti itu kira-kira. Nah, dengan adanya pekerjaan setan ini, maka orang percaya harus waspada. 1 Petrus 5:8, orang percaya harus melawan setan. Yakobus 4 ayat yang ke-7 ya. Orang percaya tidak boleh toleransi terhadap setan. Yudas 8-9. Nah, orang percaya itu juga harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah ya, yang dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 11-18 itu ya. Coba kita perhatikan hal-hal terkait dengan perlengkapan senjata Allah ini. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan secara bersama-sama, karena ini menjadi topik yang tren juga saya kira ya, terkait dengan perlengkapan senjata Allah sebagai sarana melawan setan. Nah, beberapa perlengkapan senjata Allah itu sangat perlu untuk digunakan sehubungan dengan peperangan spiritual ya. Nah, perang fisik mendorong setiap orang mengambil dan memakai senjata-senjata untuk melawan musuh. Demikian pula kita sebagai orang percaya harus mengambil dan memakai senjata-senjata rohani untuk melawan musuh rohani, yaitu iblis. Nah, perlawanan ini jangan lupa berhubungan dengan kemerdekaan dan kemenangan di dalam Kristus. Nah, perlawanan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terima Yesus secara pribadi ya, sebagai Tuhan, baik dalam kata-kata hati maupun atas kehidupannya. Nah, senjata yang iblis pakai untuk menyerang orang percaya itu, ingat, saya ulangi, ini berarti statementnya, senjata yang iblis pakai untuk menyerang orang percaya tidak lebih dari sekedar penipuan dan kebohongan. Saya kalau mengilustrasikan itu, setan iblis itu seperti anjing yang tidak punya gigi alias ompong. Ya, dia cuma bisa gonggong, kemudian kalau berani gigit cuma bisa bikin geli. Kira-kira begitulah. Itu yang saya ilustrasikan sebagai iblis itu cuma bisa menipu dan bohong. Kok bisa begitu? Iya, karena kuasa iblis setan itu sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib. Kematian Kristus itu menghancurkan power yang ada pada iblis atau setan. Nah, bagaimana? Apa sih tujuan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah? Pertama, agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kedua, agar mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ketiga, agar kita dapat tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Keempat, agar kita dapat tetap tegap. Nah, itu menunjukkan bahwa peperangan tanpa kuasa Tuhan Yesus pasti menjadi kalah. Atau kita akan dikuasai, dijajah oleh musuh atau iblis. Itu jelas sekali ya dalam Efesus 6 tadi ya, dalam ayat 11 sampai dengan ayat 14. Nah, kemudian apa sih kepentingan alasan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah? Alasannya jelas ya. Pertama itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ayat 12. Kemudian perjuangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, ayat 12. Ketiga, perjuangan kita itu melawan penguasa-penguasa, ayat 12. Keempat, perjuangan kita itu melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ayat 13. Nah, kelima, perjuangan kita itu melawan roh jahat di udara, ayat 14. Ini menunjukkan bahwa lawan kita itu imateri. Artinya dunia roh yang memiliki structure
yang rapi dan profesional. Pemimpin mereka adalah Lucifer. Yang keempat yang perlu kita lihat terkait dengan perlengkapan senjata Allah ini adalah apa sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menghadapi iblis. Ini penting ya. Saat kita menghadapi pekerjaan iblis, pertama itu lari. Itu kemungkinan pertama. Artinya apa? Tidak mau terlibat dalam peperangan rohani. Tapi kita harus tahu ya, mau atau tidak mau sebenarnya kita terlibat. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua itu modelnya menyerah. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus menyerah terhadap musuh yang telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Kejadian 3 ayat 15 berkata, atau memberikan penekanan adanya nubuat Yesus sebagai pribadi yang mengalahkan maut. Roma 6 ayat 9 itu dikatakan maut tidak lagi berkuasa atas Yesus. Nah, possession yang ketiga itu berdiri teguh dan melawan musuh. Ini yang semestinya kita ambil ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan roh jahat iblis setan. Bukan lari, bukan menyerah, tetapi kita berdiri teguh dan melawan musuh. Kenapa? Karena kita dapat menghancurkan pekerjaan iblis dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Itu jelas dalam Efesus 6 ayat 11 ya. Pasal 13-14, Yakobus 4 ayat 7 yang menyatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah agar kita bisa paham atau mengerti ya. Perlengkapan senjata Allah itu harus dikenakan. Pertama itu dikatakan di ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih maksudnya? Nah, tentara Roma pada zaman kuno itu menggunakan ikat pinggang sebagai alat untuk menggantung senjata. Nah, iblis itu menggunakan strategi untuk melawan kita dengan cara mendustai dan menipu. Yohanes 8 ayat 4, Wahyu 12 ayat 9 ya. Nah, coba kita perhatikan kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa ya. Tuduhan iblis itu dilakukan kepada kita dengan cara apa? Menanam pikiran-pikiran ketidakbenaran. Misalnya gini ya, kamu ini tidak dikasih Tuhan, kamu kotor dan penuh dosa, kamu ditinggalkan Allah sehingga menderita. Nah, iblis itu membohongi kita dengan menanamkan pikiran untuk tidak meninggalkan manusia lama atau terus berbuat dosa secara berulang-ulang. Ini iblisnya menggocoh kita begini ya. Kamu tidak dapat menghancurkan pola dosa yang sudah terlalu lama berakar. Sehingga kamu pasti kalah. Nah, kamu tetap berbuat dosa-dosa tertentu kan secara berulang-ulang. Kamu ngaku buat dosa lagi. Nah, itu cara iblis sebenarnya. Ya. Kita harus menyadari bahwa oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus. Itu jelas. Dalam Roma 3 ayat 22-24. Pikiran-pikiran yang tidak benar itu jangan sampai meragukan kasih Allah. Tidak boleh kita menjadi kecil hati dan mundur secara rohani. Kita harus mengaminkan tulisan Rasul Paulus ya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus ya ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan Roma 6 ayat 6 itu memberitahukan tubuh dosa sudah hilang kuasanya. Nah, kita memiliki kebenaran firman yang menyatakan bahwa kita harus memiliki apa yang patut semestinya kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8. Kita berpegang bukan lagi pada perasaan, bukan lagi pada pengalaman, melainkan pada pernyataan firman Allah yang adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-7. Kemudian kita berkomitmen nih untuk hidup dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 107 ya. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, senjata yang kedua itu berbaju jirahkan keadilan ya. Nah, tentara Roma pada zaman kuno itu mengenakan baju jirah yang sangat kuat sebelum mereka menghadapi musuh. Supaya bagian dalam dari tubuh mereka itu terlindungi ya. Nah, kita harus mengenakan keadilan sebagai baju jirah supaya kita berlindung dari serangan iblis. Iblis menuduh seseorang bahwa dosanya begitu banyak sehingga tidak dapat diampuni dan pasti tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Dua aspek dari keadilan yang perlu kita ingat. Ya, pertama, keadilan yang diterima secara posisi karena kasih karunia yang bekerja di dalam diri orang percaya.
maka seseorang dibenarkan karena iman. Ini posisi kita ya. Nah, kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi kita pasti diselamatkan dan tidak akan turut dihukum. Kemudian keadilan Allah dinyatakan secara rohani ya. Keadilan Kristus telah membenarkan kita, maka kita harus hidup kudus. Syarat hidup kudus apa? Menyerah mutlak dalam pengendalian Roh Kudus, kemudian hidup tak terkalahkan oleh dosa. Itu penting untuk kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita hidup kudus dan tak terkalahkan oleh dosa, maka efek ataupun manfaatnya terlihat ya. Dalam ketaatan kita, dalam kebergantungan kita kepada Allah, dalam karakter kita ya, yang memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Senjata yang ketiga itu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, perlu diperhatikan, sepatu yang dipakai seorang tentara Romawi pada zaman kuno itu penting sekali. Tanpa sepatu yang kuat, seseorang tidak dapat berdiri teguh dan melawan musuh-musuh. Tanah seringkali licin, khususnya pada saat hujan atau sesudahnya. Sehingga orang mudah jatuh. Nah, jika ada tentara yang terjatuh, maka ia dapat dibunuh sebelum bisa berdiri lagi. Injil damai sejahtera perlu diberitakan. Kenapa? Karena siapapun dan dimanapun seseorang hingga batas terakhir tidak menerima Injil atau Yesus pasti binasa, kekal. Nah, kerelaan untuk memberitakan Injil ini adalah pelayanan yang menyerang pusat pekerjaan si jahat atas manusia ya. Nah, itu sebabnya kita perlu melakukan itu, melayani, memberitakan Injil. Kemudian senjata yang keempat itu berperisaikan iman, ayat 16 ya. Nah, tentara Roma itu pada zaman kuno sangat bergantung pada perisai supaya tubuh mereka terlindungi dari serangan musuh. Efesus 6 ayat 16 itu Paulus menunjuk kepada sebuah perisai yang besar sebenarnya, lebih dari 1 meter panjangnya dan hampir 1 meter lebarnya. Dengan memakai perisai semacam ini, hampir seluruh tubuh seorang tentara dapat dilindungi. Perisai iman ini digunakan pertama apa? Ketika seseorang sering kali kalah dalam peperangan rohani. Kedua, setiap orang yang hidup melalui iman itu harus pakai perisai imannya. Nah, ini penting buat kita sebagai orang percaya. Senjata yang kelima adalah berketopongkan keselamatan. Ayat 17. Nah, kepala adalah bagian dari tubuh yang sangat penting. Itu sebabnya wajib diberi ketopong. Sebuah ketopong yang kuat penting sekali dalam peperangan zaman kuno ya. Nah, jika tentara terluka pada bagian tubuhnya selain kepala, misalnya itu tangan atau lainnya, mungkin luka tersebut tidak berakibat fatal ya. Akan tetapi jika seseorang terluka pada bagian kepala, maka berakibat parah sekali dan besar kemungkinannya mengakibatkan kematian. Itu sebabnya ketopong keselamatan penting bagi kita karena iblis sering menyerang kita melalui pikiran kita, membuat kita ragu dan lain sebagainya ya. Nah, senjata yang keenam itu adalah berpedangkan roh ayat 16 ya. Nah, pedang ini merupakan senjata yang sangat penting bagi seorang tentara Roma pada zaman kuno. Senjata ini dapat dipakai untuk membela diri dari serangan musuh, tetapi juga untuk menyerang dan membunuh musuh. Pedang roh yaitu firman perlu untuk digunakan, kita pakai untuk membela diri di saat melawan tipu musuh iblis dan tetap percayakan kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup berkenan kepadanya. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi ya, satu materi yang belum selesai. Demonologi. Demonologi ini adalah roh-roh jahat. Bicara tentang keberadaan roh jahat ini jelas dinyatakan dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama ya. Tuhan Yesus memberikan kesaksian akan hal tersebut. Kemudian teks PB, teks PL juga ya. Ada prediksi yang salah tentang roh jahat ini. Ada yang berkata roh jahat adalah orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang hidup sebelum Adam. Kemudian keturunan dari perkawinan malaikat-malaikat dengan wanita-wanita di bumi. Itu semuanya salah ya. Kalau begitu malaikat-malaikat roh jahat ini sebenarnya siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Yang menunjukkan bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh dan setan juga ya, yang adalah penghulunya. Ya. Roh jahat. Nah, sifat roh jahat ini apa? Dia bersifat roh, memiliki akal yang tinggi, dituntut moral, memiliki kekuatan supranatural. Nah, kegiatannya apa? Ya, menggagalkan rencana Allah, mengecoh, mengganggu, dan sebagainya. Kemudian kita coba cek mengenai dirasuki roh jahat. Nah, dirasuki jahat itu apa sih artinya?
didiami, diserap. Ada pengaruh langsung kepada orang tersebut, kepada pikiran maupun tubuhnya. Akibat dirasuk roh jahat, itu penyakit jasmani bisa timbul. Matius 9 ayat 32 sampai 33 ya. Kemudian juga bisa penyakit yang lainnya. Bisa membuat orang bisa abnormal. Matius 17 ayat 15. Walaupun tidak selalu demikian ya. Nah, siapa yang bisa dirasuk oleh setan atau roh jahat? Besar kemungkinannya adalah orang yang tidak beriman. Nasib roh jahat bagaimana? Ya, dia berkeliaran kemana-mana ya. Dikurung untuk sementara waktu nanti dalam masa milenium ya. Kemudian dia akan diikat, maksud saya, dibuang ke dalam lembah maut, Lukas 8 ayat 31, dan semuanya bersama dengan iblis setan ya, akan dibuang ke dalam lautan api dalam Matius 25 ayat 41. Ya, saya kira presentasi saya cukup sekian. Silahkan untuk memberikan tambahan, masukan ataupun pertanyaannya. Kita go through aja nih ya Pak Ketua ya. Saya langsung handle ya Pak ya. Pertanyaan di dalam kolom chat ada dari Pak Teddy Wijanarko. Ada 2 pertanyaan. Mohon pencerahan. Kalau kita di surga hidup seperti malaikat, apakah kita bisa mengenali istri, keluarga, atau teman-teman kita selama hidup di bumi? Kedua, apakah Satan itu hanya menyerang, menjatuhkan orang percaya saja, atau seluruh manusia pada agama-agama lain di dunia ini? Ya, saya jawab dulu yang Pak Teddy ya, Pak Ketua ya. Semua pertanyaan Pak Teddy, Pak. Kalau kita di surga hidup seperti malaikat, apakah kita bisa mengenali? Ya, begini, dikatakan itu pada waktu rapture. Nanti kita akan belajar tentang akhir zaman. Yang menjadi perdebatan sekarang itu kan, where is heaven? Di mana itu surga? Apakah surga itu place, tempat, atau situation, suasana? Kalau kita berkata surga itu di angkasa, di mana Yesus datang, turun naik ke surga, itu perlu dipikirkan. Ataukah surga itu milenium? Ataukah surga itu kekekalan? Tapi kalau merujuk pada penjelasan bahwa rapture terjadi, yang menjelaskan tentang pengangkatan di mana ada reuni, itu statement saya kita saling mengenal. Termasuk istri, keluarga maupun teman-teman kita yang tentunya juga mengalami rapture atau pengangkatan secara bersama-sama ya. Ya, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Pertanyaan keduanya yang mana nih? Iya, setan itu bukan hanya menyerang manusia. Tadi kan saya sudah jelaskan juga ya. Ada pekerjaan setan dalam kaitannya terhadap orang yang percaya, ada kaitannya juga terhadap orang yang tidak percaya. Nah, kalau buat orang percaya, dia mengganggu, menggoda, mencobai. Itu tekanan utamanya ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya, ya membutakan hati pikirannya tentang berita keselamatan itu. Menghantuinya, memperbudak. Semua orang yang belum terima Yesus secara pribadi itu, walaupun de jure adalah tetap milik Allah, tapi de facto dia itu ada dalam kuasa kendali genggaman setan atau iblis. Begitu ya. Nah, itu sebabnya dikatakan orang yang tidak percaya itu hamba dosa. Hamba itu artinya dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh dosa. Nah, ketika kita menerima Yesus, kita disebut hamba Kristus, hamba kebenaran.
Ya, terima kasih. Kita datang pada pertanyaan berikut. Mohon pencerahan Dr. Hanas, bagaimana keadaan malaikat di kerajaan 1000 tahun damai? Iya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali nih ya. Tidak banyak data sebenarnya yang dijelaskan terkait dengan kajian untuk peran malaikat dalam kerajaan 1000 tahun. Karena yang saya yakini, yang saya imani itu the last word, pekerjaan terakhir malaikat itu, jangan lupa ya, malaikat ini kan adalah utusan ataupun pribadi yang diciptakan Allah yang sangat khusus dalam periode atau waktu yang berbeda dengan manusia. Jadi malaikat ini memang untuk melayani Allah dan melayani manusia, intinya begitu. Ya. Nah, di akhir zaman saya masih mempercayai berdasarkan keyakinan saya yang ini ada 3 periode evangelism explosion yang lebih dahsyat dari apa yang kita pelajari dan lihat di bumi. Dalam masa tribulasi kesusahan besar itu ada 3 babak penginjilan yang hebat yang merupakan the last bisa dikatakan the last minute ya, detik-detik terakhir untuk bisa mendapatkan redemption, pengampunan dari Tuhan, khususnya mereka yang tidak terangkat. Jadi dalam masa tribulasi itu ada penginjilan yang saya sebut penginjilan pertama dilakukan oleh Elia dan Musa. Kemungkinannya besar begitu ya. Karena saya masih meyakini bahwa Elia itu mengalami yang namanya mujizat pengawetan. Jadi Elia sampai hari ini memang susah untuk dijelaskan, tapi kalau kita lihat remnya secara globally dalam konteks komprehensif secara menyeluruh maupun kohesif dalam kait mengait itu, 2 saksi yang dimaksudkan di situ sangat besar kemungkinannya adalah Elia dengan Musa. Ada juga yang berkata Elia dan Henok, karena Henok itu kan terangkat ke surga. Tapi spesiali untuk Elia, saya menyebutnya sebagai pribadi yang mengalami mujizat pengawetan. Karena dia akan datang untuk bersaksi tentang Jesus is Savior. Yesus sebagai selamat dan akan mati sahih. Dan babak yang kedua, itu bisa saja malaikat. Tapi malaikat saksikan dia tidak akan pernah mati karena dia akan angel gitu ya. Apakah dalam bentuk manusia? Nah, itu belum dijelaskan oleh Alkitab secara menyeluruh ya, tapi teks untuk hal tersebut ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah 144.000 orang Israel yang diwakili oleh 12 suku. Nah, saya memahami ini bukan orang yang diselamatkan hanya untuk mendapatkan surga, artinya hanya 144.000 lah orang yang pergi ke surga. Tapi angka ini clear adalah angka exactly, artinya sangat tepat jumlah itu. Kemudian angka itu diwakili oleh 12 suku ya. 12 suku yang kesemuanya juga mati sahih. Kenapa ini menjadi penting? Karena tribulation itu bukan untuk body Christ, mengingat tubuh Kristus atau gereja sudah diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, gitu ya. Terus sebenarnya tribulasi itu yang untuk Israel yang tertinggal, tapi masih hidup loh ya, bukan Israel yang mati, bangsa Israel yang masih hidup waktu itu. Itu sebabnya muncul 144.000 saksi. Nah, data kalau mau bicara tentang peran malaikat dalam milenium itu bisa dikatakan perlu pengkajian lanjut. Itu yang bisa saya
sampaikan Pak Panika pahamnya. Thank you. Ya, terima kasih Dr. Hanas. Kita datang pada penanya berikutnya yang ada di kolom chat. Pak Hanas, tolong dijelaskan lagi beda antara Satan dan demon. Terima kasih dari Pak Erik Narto. Iya. Saya membaca-baca hari ini beberapa paper-paper, gitu ya. Beberapa paper-paper. Sampai pada naskah asli. Diamond. Diamond itu istilah yang dikenakan kepada setan. Nah, kalau daimonia, itu bahasa Yunani-nya kan? Jadi demonologi itu sebenarnya istilah yang diambil dari perjanjian baru. Daimonia, dari akar kata daimon. Nah, itu artinya setan. Kalau begitu, setan itu apakah roh jahat atau setan itu Lucifer? Jangan lupa ya, istilah Ibrani itu Satan, bukan setan. Setan itu kan istilah Indonesia. Nah, ketika kita membuka KBBI, disimilarkan antara setan dengan iblis. Nah, sementara kita memahami dalam kerangka teologi, Lucifer atau iblis itu one person. Cuma satu. Begitu ya. Nanti yang menjadi pengikutnya itu tidak bisa disebut lagi sebagai iblis. Gitu. Nah, sehingga posisinya di mana kira-kira? Apakah setan itu adalah diamond? Satan is diamond, similar, atau Satan different dengan diamond? Gitu ya. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan begini. Kalau kita lihat kerangka teologi sistematika, dari angel, malaikat turun ke satanologi. Dari satanologi turun ke demonologi. Itu artinya angel, ilmu yang mempelajari malaikat berbeda dengan satanologi, ilmu yang mempelajari tentang setan. Ilmu yang mempelajari tentang setan itu berbeda dengan demonologi, ilmu yang mempelajari tentang roh jahat. Jadi dalam kerangka teologi sistematika dulu saya ngomongnya, setan dalam kerangka teologi sistematika, kalau kita bagi menjadi tiga ini, bisa disimilarkan dengan iblis. Gitu ya. Nah, roh jahat itu siapa? Roh jahat itu pengikut-pengikut dari Lucifer. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya. Nanti kita memang perlu kajian khusus untuk membedakan. Karena dari setidaknya 2 paper yang saya baca itu memberikan keterangan yang berbeda. Paper pertama berkata bahwa setan berbeda dengan iblis. Setan adalah pemimpin utama, iblis adalah pemimpin utama, setan adalah orang kedua setelah iblis. Kemudian big question, bagaimana dengan roh jahat? Apakah roh jahat itu setan adalah bagian dari roh jahat atau bukan? Paper yang kedua menyatakan bahwa iblis itu yang disebut bintang timur itu, ya, atau putra fajar itu adalah setan. Cuma saya masih ada pada posisi yang menyatakan bahwa Lucifer is singular.
not plural. Kalau kita bicara tentang setan-setan, itu plural, berarti kita tidak bisa menyatakan setan itu adalah iblis. Cuma kita juga harus mengecek. Jangan kita salah berkata. Sebenarnya setan itu cuma satu. Setan-setan itu adalah istilah yang naik ke permukaan, yang kemudian diklaim. Walaupun sebenarnya adalah salah. Ya, terima kasih. Saya kira begitu. Ya, baik. Nampaknya tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Dan menurut saya kita tidak perlu banyak mendalami tentang setan. Ya, saya pikir tidak perlu banyak tahu tentang setan. Yang jelas setan itu kita bisa kalahkan. Amin. Atau mau ada penguatan dari Pak Ketua mungkin, Pak Pendeta Arimantik. Oke, Pak. Oke, silakan Pak Ketua Sinode, silakan Pak. Silakan Pak. Bisa didengar ini. Nah, terima kasih Pak. Pak Dr. Anas, terima kasih moderatornya Pak Ketua Sekolah. Dari beberapa pertanyaan dan penjelasan saya kira menurut yang saya pikir sangat baik untuk didalami. Kita perlu memang menambah pengetahuan kita. Dan memang yang hadir di sini yang saya perhatikan, saya coba lihat ini ada macam-macam Pak ya. Ada yang baru mulai, ada yang setengah mulai, ada yang tinggal melanjutkan. Jadi kita berbagai versi ada di sini. Jadi memang tidak mudah juga. Saya memperhatikan Pak Dr. Hanas begitu bijaksana untuk memberi jawab karena kita yang berbeda. Tapi mungkin yang pernah saya dengar waktu kuliah kaitan dengan 3 pertanyaan baik dari Pak Ketua dan ada 2 yang tadi yang saya perhatikan, cuma menambahkan sedikit saja Pak. Ada banyak kesamaan, tetapi mungkin kalimat kita berbeda ya Pak. Kalau kaitan dengan setan itu kan Lucifer, roh jahat, kemudian iblis. Nah, yang pernah saya ketahui bahwa berbicara tentang setan sebetulnya ini penyamaan. Kan di Alkitab tidak ada Tritunggal juga, tetapi dia bikin sama. Membuat istilah itu ada Lucifer, ada setan, tetapi juga ada iblis, roh jahat. Jadi ini penyamaan, tetapi sebetulnya tadi sudah dijelaskan itu satu. Jadi dia satu, tetapi dia juga menyamakan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia juga punya. Dia Lucifer, dia juga iblis, dia juga roh jahat, setan. Dia bikin penyamaan. Kemudian yang berhubungan dengan malaikat di 1000 tahun ini berbicara tentang paham ya. Banyak sekali paham tentang 1000 tahun. Tetapi intinya yang saya pernah pelajari dari kitab suci yang tidak semua yang dijelaskan dalam kitab suci bisa dijawab dari luar. Biarkanlah kitab suci itu menjawab. Misalnya dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani memang berkata kita tidak ada lagi yang lain. Ibrani. Lain, tapi zaman sekarang di akhir zaman adalah Kristus. Jadi patokannya adalah Kristus. 1000 tahun juga yang bertakhta adalah Kristus. Bersama-sama dengan orang yang percaya. Jadi ini mungkin yang bisa ditambahkan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Ketua Sinode, sangat baik
sudah menambah khasanah wawasan berpikir kita ya, yang tentu akan memberkati kita. Terima kasih Pak Ketua Sinode. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti saya jelaskan tadi, kita mungkin tidak perlu banyak membahas tentang setan, takutnya berpengaruh terhadap iman kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Stephen Kolang yang punya pertanyaan mungkin di sesi kedua yang lalu. Silakan Pak Pendeta Stephen Kolang. Apakah Pendeta Stephen Kolang masih ada? Mungkin ada pertanyaan terus. Yang lain? Ya, Pak Anas boleh, Pak Ronald boleh saya bertanya? Ya, silakan ini. Silakan. Sahabat teman dari. Iya. Saya kira dalam pengertian saya yang tidak mungkin terlalu dalam, tetapi dalam pengertian saya kalau setan, ya iblis. Kalau dibilang setan-setan, ya itu sebenarnya sama saja dengan roh-roh jahat. Karena kan dikatakan di dalam Wahyu itu bahwa ketika iblis dijatuhkan dia membawa sepertiga dari malaikat-malaikat pengikut-pengikutnya. Nah, jadi mereka lah yang menjadi demon-demon ya, setan-setan menurut pengertian saya. Nah, namun demikian saya berpikir bahwa karena dijelaskan tadi juga ada Mikael, ada Gabriel, dan ada Lucifer. Jadi tiga malaikat ini sebenarnya adalah malaikat inti dan dekat dengan Tuhan. Ya, semuanya tiga-tiga. Tetapi karena malaikat ini juga diberikan free will, jadi kehendak bebas, maka Lucifer ini tidak taat dan dia ingin menyaingi Allah, ingin mengganti posisi Allah. Maka dia memberontak, maka dia dilemparkan ke bumi gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa Lucifer itu sudah dilemparkan ke bumi, dia membawa sepertiga, berarti ada tinggal 2/3. Nah, kalau 2/3 itu, apakah sepertiga anak buahnya Mikael dan sepertiga lagi adalah anak buahnya Gabriel, gitu ya. Nah, kalau demikian, ya mungkin malaikat-malaikat itu terbagi 3, gitu ya. Tetapi sepertiga sudah menjadi demon, gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan naga. Saya tidak menyinggung soal kepercayaan agama yang lain, tetapi naga itu kalau saya lihat dalam perayaan-perayaan bangsa Tionghoa, itu naga itu diagung-agungkan, gitu. Jadi seolah-olah itu yang menjadi sesembahan mereka ya, naga dibesar-besarkan gitu. Padahal dari pandangan Alkitab itu adalah iblis. Nah, kalau demikian saya mengambil kesimpulan apakah naga yang mereka sembah itu justru adalah iblis yang nanti akan menjadi antikris begitu? Karena saya lihat penguasaan atau Cina misalnya sudah menguasai perdagangan dunia ya, dan bukan tidak mungkin juga mengarah ke situ. Nah, bagaimana pendapat Pak Anas? Mohon maaf kalau mungkin melewati waktu ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Edwin. Yang pertama memang terkait dengan setan. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Ketua Gereja Kristen Bahtera Injil ya. Positioning kita, mari silahkan dipegang. Tentu kita harus berani berubah ketika kita mendapatkan penjelasan dan penguraian yang lebih akurat dari data-data kebenaran atau eksegesis ya. Apakah setan itu adalah iblis sama atau tidak? Seperti yang disampaikan tadi, saya kira itu patut untuk diyakini, dipahami bersama ya. Nah, terkait dengan
demonologi roh jahat. Nah, mungkin kita perlu lihat kembali Efesus pasal 6 itu ya. Efesus pasal 6 itu dikatakan roh-roh di udara, penghulu-penghulu dunia. Nah, sebenarnya itu siapa? Kalau. Ini kalau artinya pendekatan berpikir ya. Kalau itu digolongkan sebagai roh jahat, bisa juga. Demonologi itu kan demon. Artinya roh jahat. Kalau mau itu dipahami atau dimengerti. Jadi berangkatnya sebenarnya adanya pemilahan terhadap roh jahat dengan setan ataupun juga iblis itu Efesus tadi itu ya. Kitab Efesus pasal 6 dan juga kitab Kejadian. Nah, kemudian yang kedua dari pertanyaan brother kita, Pendeta Edwin, terkait dengan naga tadi ya. Ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikaan, kita harus tetap memberikan respect, honor kepada sahabat, teman, ya, yang berbeda dengan keyakinan dengan kita ya. Tapi yang saya mau sampaikan dalam kitab Wahyu, antikris itu bukan iblis. Antikris itu bukan setan. Antikris itu bukan roh jahat. Antikris itu one person. The name is Antikris. Jadi Antikris itu adalah nama yang melekat pada seseorang. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan begini. Seorang Antikris akan datang, tetapi Antikris yang lain sudah datang. Maksudnya begini. Antikris yang sesungguhnya belum datang. Tetapi metode, cara kerja, penggambaran akan kehadiran antikris itu mulai terlihat. Tetapi klimaks ataupun eksistensi secara utuh itu belum ada. Mungkin ini alegorinya bisa saya umpamakan seperti ini. Pribadi kedua dari Tritunggal itu nyata. Dalam Perjanjian Lama disebut Theophany. Malaikat Yahweh yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Tetapi itu bukan Yesus yang menjadi daging. Sark again itu dalam bahasa Yunani atau become flesh. Menjadi daging utuh di dalam tubuh Yesus Kristus. Kira-kira penggambarannya begitu. Jadi penggambaran tentang antikristus sudah ada. Tapi antikris itu sendiri belum ada. Dan antikris itu bukan iblis, bukan setan, bukan roh jahat. Tapi dia one person yang menjadi orang yang dipakai oleh, maksudnya pribadi yang dipakai oleh setan atau iblis untuk bekerja tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anas. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada 3 menit. Adakah yang menggunakan waktu ini? Jika tidak ada lagi, oh ini. Ada dalam kolom chat apa dari Yesaya 14 ayat 12 ya. Mungkin bisa dibacakan langsung ya, supaya bisa didengar teman-teman sahabatnya. Dr. Anas, ada perbedaan apa perbedaan bintang timur merujuk iblis dan Yesus di Yesaya 14 ayat 12 dan Wahyu 22 ayat 16. Ya, jadi dari Bapak Randi. Tergantung konteksnya ya. Bintang timur itu kita lihat dulu, istilah itu tidak bermakna similar sama. Bukan berarti kalau dia bintang timur pasti Yesus ataupun iblis. Tergantung konteksnya. Itu juga sangat penting di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu bicara tentang kuda putih contohnya. Ini yang sangat berbahaya lagi. Saya kira kalau yang Yesaya 14 ayat 12 maupun Wahyu 22 ayat 16 itu
kita masih bisa ada bayangan bahwa tidak selalu bintang timur itu adalah Yesus, tidak selalu bintang timur itu adalah iblis ya. Tergantung konteksnya. Tapi yang lebih berat lagi itu adalah kitab Wahyu yang bicara tentang kuda putih. Hati-hati sekali, kuda putih bisa bermakna Kristus, kuda putih bisa bermakna antikris. Tergantung konteksnya, disebut dengan konteks dekat. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita sudah selesai untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Bapak Dr. Hanas yang sudah membagikan materi yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama malam hari ini. Saya sangat percaya bahwa kita diberkati lewat materi ini. Dan kembali kepada penanya terakhir, Bapak Ranis Cornelius untuk menutup kita di dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana strategi si jahat dan bagaimana menanggulangi atau menangkal itu Tuhan boleh dapat berjalan terus bersama-sama dengan Allah ketika kami mendapati masa-masa sulit di dalam hidup kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, kami boleh teguh pada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga fasilitator kami, Bapak Dr. Hanas dan juga Bapak Moderator, dan juga semua yang sudah mengikuti webinar ini, biarlah kami dapat percaya, iman kami dapat bertumbuh kepadamu, kami percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami malam ini, biarlah kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan berkati, dan siap untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ambil dokumentasi dulu. Bolehkah dibuka videonya? Mau diambil dokumentasi dulu. Ibu Pendeta Ida. Ibu Pendeta Ida. Oh, ibu aja. Oke. Saya pakai handphone, Pak. Silakan Ibu Pendeta Ida. Sabar ya. Tadi